Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kembali bertemu lagi bersama program Renungan Keluarga Kristen. Karena pertolongan Tuhanlah kita boleh ada lagi di hari ini. Ya, saya pikir karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu yang membuat saya dan Bapak Ibu boleh menikmati hari ini. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau sudah menjaga kami dalam malam, Engkau sudah bangun kami pagi-pagi, terima kasih. Bersyukur kami boleh juga beraktivitas sampai saat ini, terima kasih. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini dapat kembali mengarahkan hidup kami, membawa hidup kami seturut kehendak Tuhan, sesuai maunya Tuhan. Agar hidup kami tidak melenceng, tidak bergeser dari kehendak Tuhan. Berkatilah kami, berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam menjalani hari-hari kita yang sifatnya mungkin rutin, kadangkala kita ada di titik yang namanya bosan atau jenuh. Apalagi kalau itu berulang rutin gitu ya, kita bisa ada di titik jenuh atau bosan. Atau kita bisa ada di titik yang sangat rawan dengan tidak lagi mau melakukan itu, gitu ya. Itu yang sering terjadi. Tidak terkecuali dalam hal doa. Dalam hal doa, kita pun bisa saja bosan atau jenuh karena sudah terlalu lama aku berdoa. Ya. Sudah terlalu lama aku menaikkan permohonanku kepada Tuhan, tetapi sampai sekarang belum dijawab-jawab. Akhirnya kita menjadi tidak berdoa lagi, bosan berdoa, capek berdoa, karena tidak ada jawaban. Itu yang sering terjadi dengan diri kita. Tanpa terkecuali kita pernah pasti ada di titik itu. Ya. Hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan. Ya. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai ke 8 di situ diceritakan tentang hakim yang tidak benar, ya, atau hakim yang lalim gitu ya. Perumpamaan itu. Yesus berkata di bagian yang awal, bagian pertama, ayat pertama. Supaya kamu jangan jemu-jemu berdoa. Haruslah kamu tetap berdoa, jangan sampai jemu. Jangan jemu-jemu kalau berdoa. Berdoalah terus ya. Saya bacakan. Nah, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Kenapa Yesus berkata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Apa alasannya kira-kira? Yang pertama, saya mau mengajak kita. Yesus mengajarkan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Kenapa Yesus bilang seperti itu? Karena kita mungkin ada dalam titik kebosanan. Kita semua mungkin tidak terkecuali bisa jatuh atau bisa saja ada di posisi sangat bosan berdoa. Tapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu. Itu kalimat Tuhan Yesus ya. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Walaupun belum dijawab Tuhan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan sampai bosan. Karena kita bisa bosan. Makanya Yesus menyampaikan perintah ini. Yesus tahu semua manusia mungkin bosan. Yesus tahu semua manusia mungkin akan jenuh. Akan tidak nyaman. Yesus tahu itu. Tetapi Yesus buat perintah yang kontras. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Mari Bapak Ibu, kita berpikir ulang. Kalau kita adalah pengikut-pengikut Yesus, belajarlah mentaati perintah Yesus ini. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, sekalipun doamu masih dalam proses yang panjang. Saya lama berdoa untuk kesembuhan mata saya, tetapi Tuhan tidak izinkan sembuh. Memang Tuhan akhirnya jawab. Butuh waktu lama dan saya sempat ada di titik bosan berdoa. Tapi akhirnya saya berdoa lagi dan Tuhan jawab bahwa mata saya tidak bisa sembuh. Tuhan tidak mau sembuhkan mata saya. Tuhan mau memakai saya dalam kebutaan ini.
Itu jawabannya. Tetapi untuk mencapai jawaban atau mendapatkan jawaban itu, saya pernah ada di titik bosan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya terus akhirnya bangkit dan berdoa, dan pada titik tertentu mendapat jawaban bahwa Tuhan tidak mengizinkan saya sembuh. Bapak Ibu, mari kita terus setia berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Lawan kebosanan, lawan kemalasan untuk terus berdoa dengan setia. Yang pertama, itu alasannya. Kenapa Yesus memerintahkan haruslah kamu selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena apa? Karena kita semua mungkin bosan. Mungkin bisa jemu, mungkin bisa jenuh. Untuk itu Yesus memberi perintah ini. Supaya kita ingat bahwa Yesus tidak mau kita jemu-jemu. Yesus tak mau kita jenuh. Yesus tak mau kita bosan. Yesus mau kita menang. Haruslah selalu. Yesus mau kita mentaatinya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus memerintahkan haruslah tidak jemu-jemu berdoa? Yesus ingin melihat konsistensi kepercayaanmu. Yesus ingin melihat konsistensi kepercayaanmu. Ya. Seperti dia memberi perumpamaan, ini ada seorang janda yang memohon keadilan kepada hakim. Ya. Berulang-ulang dia datang sampai akhirnya hakim yang bosan. Akhirnya hakim yang malas direcoki oleh orang ini, akhirnya dia memberi keadilan kepada perempuan itu. Ya. Pernyataannya begini, hakim yang begitu saja mau melakukan itu, apalagi Tuhan yang kita datangi dengan konsisten. Dengan konsisten kita datang percaya dengan Tuhan, apalagi Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, akan menjawab doa kita. Bukan mengikuti maunya kita, bukan. Menjawab doa kita, entah ya, entah tunggu, entah tidak. Tapi dia pasti akan menjawab. Selama kita konsisten percaya, menunggu jawaban Tuhan. Yesus mau kita konsisten, tetap percaya. Ya. Yesus mau juga kita setia terus berdoa. Yang ketiga. Yang kedua, Yesus mau kita konsisten percaya. Yang ketiga, Yesus mau kita setia berdoa. Sehingga waktu dia datang nanti, dia menemukan, oh masih ada orang beriman. Oh masih ada orang setia ternyata. Itu yang Yesus mau lihat. Dia ingin lihat kita tetap setia dan beriman, konsisten, percaya. Dia ingin lihat itu. Dan dia pun ingin melihat kita mau mentaati perintahnya. Tidak bosan berdoa. Konsisten terus percaya. Konsisten terus setia. Setia terus, sekalipun belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu, doa itu bukan memaksa Tuhan. Doa itu tadi saya pernah katakan dalam bagian yang lain. Doa itu adalah menyamakan atau mensinkronkan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Sesuai tidak dengan kehendak Tuhan, kehendak kita. Kehendak kita tunduk dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang berdaulat. Kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu berdoa. Mengetahui maunya Tuhan, kita perlu berdoa. Sesuai tidak harapan-harapan kita ini? Kalau tidak sesuai, kita harus tunduk. Doa tidak bisa maksa Tuhan. Berdoa berkali-kali, ya tadi contoh ini jangan dipahami memaksa Tuhan untuk menjawab doa, bukan. Menjawab dengan pengertian sesuai dengan kemauan kita, bukan. Tuhan hanya bukan wajib. Tuhan hanya Tuhan, kalau kita konsisten, percaya dan setia, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Apapun itu jawabannya, kita pasti akan damai sejahtera. Karena Tuhan yang berikan jawaban. Ya. Sekali lagi, doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Bukan. Doa itu mensinkronkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Lalu kita melakukan kehendak Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan itu. Kalau kita berdoa menyampaikan permohonan kita umpamanya, ya, bukan tunggu permohonan kita diikuti atau tidak, bukan itu. Tunggu jawabannya. Permohonanmu sesuai, oke akan saya jawab. Permohonanmu tidak sesuai, atau permohonanmu tunggu dulu ya. Itu. Berdoa adalah mengetahui apa jawaban Tuhan bagi permohonanku. Jika itu menyampaikan permohonan. Jika sifatnya komunikasi, berdoa itu menyampaikan isi hati kita, komunikasi kita kepada Tuhan, menyampaikan berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk mengetahui hati Tuhan, untuk mengetahui apa perintah Tuhan, juga dengan firman Tuhan ya. Itu berdoa.
Jadi hari ini kita belajar beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama, berdoa itu adalah perintah yang harus ditaati. Ya. Jangan jemu-jemu, haruslah selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perintah Tuhan, ikuti saja. Haruslah ikuti. Yang kedua, konsistenlah percaya. Yang ketiga, tetaplah setia sampai dia datang. Sehingga dia menemukan kita setia. Maka kita akan menikmati jawaban Tuhan bagi kita. Apapun jawabannya, pasti akan ada damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Ajari kami semakin mengerti maunya Tuhan bagi hidup kami, agar hidup kami selaras searah maunya atau kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, teruslah berbicara kepada kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.